Batu, sosok yang owner takoyaki nggak mungkin asing ya, panggilannya Kaji ya. Dan saya ucap Kaji sebelum mungkin panjenengan menyampaikan banyak hal terkait mengenai konsep ekonomi, nggak ada salahnya mungkin mengenalkan terlebih dahulu CV panjenengan pada saat di Pondok Cak Kaji. Oh ya, saya dulu masuk di Tebu Ireng tahun 90, SMP Awai Dasim sampai lulus tahun 93. Selanjutnya setelah saya lulus dari Tebu Ireng, saya lanjut di Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Surabaya. Berarti bareng sama Cak Didi Pasuruan. Oh ya, kebetulan satu kelas dulu sama Cak Didi sama Cak Dwi. Ya, Dwi Pujon. Masya Allah, ya. Fotonya mani, apa mantap Cak Dwi. Oh, itu luar biasa orang itu. Pejuang ya. Iya. Tentunya 11-12 dengan Cak Kaji ya. Ya. Jujur saya juga pernah jadi nasabah dan mengambil salah satu mitra ya, takoyaki ya. Ya. Tentunya tidak elok kalau kita nggak bertanya panjang lebar ke panjenengan. Mungkin ada yang ingin panjenengan sampaikan atau bagikan tentang konsep ekonomi yang tentunya besar harapan kita ke depan ekonomi IKPT bisa maju, berkembang dan mandiri. Monggo Cak Kaji. Oh, iya. Kekuatan alumni Tebu Ireng ini memang luar biasa. Cuman ada banyak kendala yang mesti dihadapi pada saat kita langsung membahas tentang ekonomi, utamanya di alumni Tebu Ireng. Karena kita mulai dari awal memang dididik untuk menjadi leader-leader. Jadi kalaupun kita harus menjadi salah satu anggota dari itu masih berbenturan. Itu yang bisa membuat banyak hal itu menjadi gagal dari sana. Karena kita semua memang dididik untuk jadi leader. Ya, itu tantangan yang pertama. Yang kedua mungkin dari ego yang harus mesti dikurangi. Terus mau belajar banyak dari hal apapun, termasuk juga dalam hal masalah ekonomi, itu akan sangat bagus sekali dan bermanfaat, utamanya untuk masyarakat di sekitar kita untuk saat ini. Yang jelas saat ini banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan pikiran ataupun sumbangsih tenaga dan harta kita untuk berbagi dengan mereka, sharing dengan mereka, dan itu sangat bermanfaat untuk saat-saat ini seperti ini. Dan saya ucap Haji, kalau kita berbicara mengenai bisnis, sudah barang tentu kan orientasinya profit ya, keuntungan. Ya. Dan sebenarnya kalau saya melihat panjenengan ini orangnya tidak muluk-muluk, akan tetapi langsung action gitu loh. Iya. Kita tidak berpikir ataupun berangan-angan mendapatkan uang sampai ratusan atau miliaran, akan tapi jadi kecil, lama-lama menjadi besar. Konsep-konsep itu yang tentunya mungkin bisa panjenengan bagi dengan bisnis yang saat ini panjenengan geluti Cak Kaji. Ya, kalaupun banyak orang yang berpikiran bahwa bisnis itu melulu hanya untuk profit, saya tidak, karena saya memang berpikirnya hanya untuk kemanfaatan. Kalaupun saya berpikir untuk profit untuk saya sendiri, yang jelas nggak mungkin usaha saya bikin untuk menjadi franchise. Iya, itu dia. Itu saya kembangkan sendiri. Kalaupun saya sampai kekurangan modal, saya cari pinjaman, saya gedein sendiri, dan itu keuntungan untuk pribadi saya. Tapi itu jelas tidak ada unsur kemanfaatan untuk orang lain. Jadi memang sengaja saya bikin untuk masuk dalam sistem bisnis franchise. Itu percepatan untuk pengembangan itu jauh lebih bagus lewat di sana. Di luar dari itu saya juga nggak terlalu kesulitan dalam hal masalah pembiayaan ya, karena pembiayaan kan dari mitra tersendiri. Betul. Yang ketiga, banyak yang bisa saya berikan untuk kemanfaatan, termasuk di dalamnya masalah mental untuk menjadi bakul. Nah, mental jadi bakul ini yang paling penting dalam hal. Jadi dari sana itu ada salah satu kunci sukses untuk kita berbisnis. Jadi
pada saat Membentuk termasuk mental jadi bakul ini gimana ya? Ya. Itu yang nggak mudah ya. Ya. Nah, ini dia mungkin ada trik-trik yang ingin panjenengan bagikan ini, Cak Haji. oh ya, Nah. kebetulan usaha saya di franchise ini Nggih. ada juga di dalamnya itu konsultasi. Nggih, nggih, nggih. Jadi yang selama ini mitra itu tidak punya skill dalam hal berwirausaha, Nggih. itu tips saya sering-sering konsultasi dengan ownernya. Oh. Dari sana kesulitan-kesulitan apapun nanti bisa dibicarakan di sana. Iya. Termasuk tipsnya, cara menghadapinya, Iya. termasuk pada saat ini kayak ancaman resesi Iya, ataupun iya, apa. iya, iya. Termasuk kemarin yang pada saat ada pandemi. Iya, iya, iya. Itu tips untuk bisa bertahan. Nggih. Ataupun kalau Nggak bisa mudah Cak Haji ya kemarin tuh ya. pas tidak COVID mudah, itu tidak ya. mudah. Apalagi kalau kita berjalan sendiri. Betul. Nah, betul. itu butuhnya pentingnya mentor di sana. Betul. Terus saya Cak Haji, saya tertarik tadi panjenengan menyampaikan, saya juga udah menjadi mitra panjenengan juga ya, Ya, dalam hal ya. franchise. Kira-kira Cak Haji, bisa tidak konsep panjenengan coba kita tarik Kolaborasikan, atau ya. kolaborasi ke IKPT Cak Haji, Nun Sewu Cak Haji, Nun Sewu. Oh ya, dulu sudah pernah saya Gimana, tawarkan gimana? untuk Boleh, di Surabaya. Nggih, nggih. Jadi saya tawarkan, saya ada gerobak, Nggih. saya ada peralatan dan lain-lain, termasuk Nggih. di dalamnya ada pelatihan juga. Masya Saya tawarkan, Allah. siapa aja yang mau jualan, monggo ini free dari Masya saya. Allah, Masya Allah. Masalah untuk sharing profit itu nanti bisa diatur sama IKPT-nya. Jadi bukan dengan saya. Nggih, nggih, Nah, nggih, itu saya nggih, kasih nggih. free. Tapi sampai hari ini pun belum ada tergerak gitu loh. Itu dia, Ya, entah itu karena gengsi, entah itu karena apa, atau kurang butuhnya juga, saya kurang Ya paham. Allah, itu dia itu. Ya, tapi yang jelas sudah saya tawarkan ya sebisa mungkin ya temanya sama, tetap bisa nyari manfaat aja untuk orang lain. Sebenarnya konsep itu Nun Sewu tidak hanya bisa dipraktekkan di PC Surabaya saja Cak Haji ya. Sebenarnya itu kalau menurut saya, misalnya kita komitmen, konsisten dan benar-benar istiqomah, insya Allah apa yang tadi panjenengan sampaikan bisa dikerjakan atau bisa dilaksanakan di PW ataupun PC-PC IKPT di Indonesia Cak Haji ya. Oh iya, bisa. Siap, siap. Untuk PW IKPT dulu juga waktu kira-kira sekitar tahun 2017-an, Ya. saya juga pernah bikin program untuk pengembangan ekonomi. Itu di IKPT Travel. Itu yang saya yang bikin. Itu modal saya sendiri, konsep yang bikin itu juga saya sendiri, dan saya pasarkan sendiri. Masya Allah. Itu saya belikan mobil baru satu, ternyata ya sampai gagal nggak jalan, dan akhirnya sampai mobilnya saya jual. Padahal itu sudah saya kalau untuk kemanfaatan Bismillah saja saya di sana. Masya Allah, siap. Mantap. Cak Haji, kira-kira karena mungkin masalah waktu ini kita akan mengadakan kegiatan di Tebuireng. Dari konsep-konsep yang tadi panjenengan sampaikan, apa sih message ataupun pesan yang ingin sampaikan khususnya untuk mungkin lembaga ekonomi keuangan syariah? Ya mungkin dari banyaknya bersilaturahmi, Siap. kayak seperti yang jenengan lakukan siap, betul, dengan betul. gerakan indahnya silaturahmi, Siap Haji. itu bisa menjadi inspirasi bahwa dari silaturahmi itu kita bisa terkoneksi, entah itu satu dengan yang lain, saling membutuhkan dalam hal apa, meskipun nggak harus dalam kelompok. Jadi meskipun cuman hanya ini person per person gitu, insya Allah juga banyak manfaatnya. Siap. Di luar dari ngomongin masalah pahala ataupun Masya apa, Allah. tapi yang jelas dari sana Banyak hikmah dan banyak manfaat hikmah, yang kita ya, dapatkan Cak Haji ya. termasuk rezeki juga di dalamnya. Masya Allah. Matur sembah Ya, gitu aja. Matur nuwun sangat, Bapak Semuanya Cak Haji nggih. Mayor. Mudah-mudahan panjenengan sekeluarga dan kita semua keluarga besar Tebuireng ya. Amin, Dalam kesehatan dan keberkahan ya. Amin. Mudah-mudahan konsep panjenengan nanti mudah-mudahan bisa kita aplikasikan ya Cak Haji. Boleh. Siap. Oke, matur sembah nuwun Cak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Haji. Siap.